narkoba, juga di bidang pidana lainnya yang ditangani oleh Sat Narkoba dan Satreskrim Polrestabes Medan. Ya, saya langsung saja ya. Jadi rekan-rekan, yang pertama untuk pengungkapan tindak pidana narkotika ini yang terungkap ya dalam kurun waktu 17 April sampai dengan 6 Mei ya, sekitar hampir 1 bulan ya. Ini kita sudah melaksanakan beberapa pengungkapan ya. Memang untuk jumlah kasusnya dibanding rilis yang saya lakukan bersama Pak Wali Kota, Pak Dandim sekitar bulan Maret ya, ini memang tidak banyak, tapi untuk barang buktinya cukup besar ya. Ada 3 kasus yang diungkap oleh rekan-rekan dari Sat Narkoba Polrestabes Medan ya. Yang pertama pada tanggal 17 April ini ada pengungkapan untuk TKP di Jalan Sunggal ya, Kelurahan Simpang, Kecamatan Medan Sunggal, dan juga di Jalan Gatot Subroto, Gang Radio ya, Medan Helvetia. Ini satu kasus yang pertama. Untuk tersangka untuk kasus yang tadi ini seorang perempuan inisial R ya, 30 tahun. Sedangkan untuk barang buktinya ya, yaitu kita dapatkan ada 2.500 gram atau 2,5 kilo sabu ya, dan barang bukti yang lain ya, diantaranya ada Honda Vario ya, bisa kita lihat di sana, 1 buah timbangan digital ya, dan juga loudspeaker ini ya, tempat kita menemukan sebagian dari barang bukti ya. Nanti rinciannya teman-teman bisa dapatkan nanti. Untuk kronologis penangkapannya ya, dari hasil undercover buy ya, kita melakukan penyelidikan dan didapati dari tersangka R ini ya, barang bukti di 3 bungkus amplop ya, sejumlah 300 gram ya. Selanjutnya dilakukan penangkapan oleh teman-teman dan dilakukan pengembangan ya. Setelah dilakukan undercover buy, diikuti ke rumah daripada tersangka. Selanjutnya di situ dilakukan penangkapan. Nah, di lokasi ditemukan di dalam speaker ada 2.300 gram sabu lainnya, sehingga total ada 2.500 gram ya. Barang bukti ini dari hasil lidik kita atau interogasi Sat Narkoba Polrestabes Medan ya, ini ada 1 orang tersangka berinisial H, usia 40 tahun ya. Ini baru keluar dari lapas itu bulan Februari ya. Jadi kita dapati melakukan tindak pidana ini dengan barang bukti 32 bungkus teh Cina ya, dan ditimbang ini 32 kilo ya, 32.000 gram. Ada barang bukti lainnya ya, selain mobil tadi, handphone dan lain-lain sudah kita amankan dan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Kronologisnya ya, ini dari hasil informasi kita dapatkan, lalu kita membuntuti, mengejar ya, tepatnya di lokasi desa Jalan Industri, Desa Tanjung Murawa. Berhasil kita hentikan ya, dan pelaku ini inisial H ini dari hasil penyelidikan ini menyatakan bahwa barangnya didapat dari seorang berinisial J
ya, yang kenalnya dari kawannya yang ada di LP, ya, di lapas, ya. Selanjutnya ini juga masih kita kembangkan, ya, dari sedang, ya. Ada 2 orang tersangka, yang pertama inisial D, yang kedua inisial M, ya. Inisial D 30 tahun, selanjutnya M masih 19 tahun, ya. Yang membawa sajam, ya, saya undang-undang darurat. Selanjutnya kasus premanisme. Ini juga kita ungkap dalam kurun waktu sekitar hampir 1 bulan, ya. Jadi menjelang Hari Raya Idul Fitri sampai dengan 2 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Ini dilakukan oleh baik dari Polrestabes Medan, ya, gabungan Satreskrim, Samapta, ya, dan juga Polsek jajaran. Ini hasil daripada pengungkapan selama kurang lebih kurun waktu 1 bulan. Ya. Dari hasil yang kita dapat ada total 114 kasus, dan dari kasus tersebut ada 342 tersangka. Rinciannya untuk pencurian dan kekerasan, ya, ada 13 kasus, ya, dengan tersangka 15 orang. Curanmor ada 21 kasus, tersangka 25 orang. Pencurian dengan pemberatan curat ada 60 kasus dengan 86 tersangka. Sedangkan untuk sajam ini ada 4 kasus dengan tersangka 7 orang. Penganiayaan berat 6 kasus, tersangka 9 orang. Ini total sampai dengan penganiayaan berat tadi ada 142 tersangka. Selanjutnya untuk 200 lainnya, ya, total tadi ada 342 tersangka. 200 lainnya ini adalah premanisme. Ya, kita juga melaksanakan pembinaan, ya, kepada pelaku-pelaku premanisme ini, ya. Jadi yang ada di samping. Namun tersangka yang membawa mobil pada saat itu, karena pada saat kita lakukan kejaran, dia berupaya lari, terakhir masuk ke salah satu gang buntu. Kemudian dia memaksakan mobilnya untuk melompati suatu parit. Jadi mobilnya itu pada saat itu sangkut dan nabrak. Jadi kaca mobilnya pecah seperti bisa rekan-rekan lihat. Kemudian sampai melukai muka dari tersangka sampai berdarah. Tapi lebih dari situ tidak ada anggota aman, cuma ada yang luka dari tersangka. Itu pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan kedua, yang TKP di Payabakung, kedua tersangka ini tidak ada hubungan saudara, hanya teman. Yang tersangka D tadi otaknya, yang dengan inisial M itu diajak untuk melakukan menjemput narkoba ini dan kemudian menjualkannya di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Jadi kapan keluar dari lapas? 14 Februari 2023. 14 Februari 2023. Ya, jadi memang baru keluar. Sejak keluar sudah berapa kali menerima orderan atau melakukan ini pengantaran barang? Baru kali ini. Baru sekali ini lagi. Ya. Ini yang 32 kilo, ya, inisial H. Sudah berapa kali melakukan? Baru ini, bukannya 2 kali. Yang pertama diambil orangnya lagi. Ya. Oke. Ya. Ya, ini usia kamu berapa usia kamu?
19. Tahu? 30. Ya.